sore hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baiklah. Sebelum Bu Afiza melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan ataupun menanyakan beberapa pertanyaan pra observasi ya, dan juga akan mendiskusikan rubrik penilaian sama Ibu selama Ibu coaching di hari ini. Jadi di coaching kita hari ini ada 3 kompetensi inti. Yang pertama ada presensi, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan saya di sini, Ibu Afiza ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presensi, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang kedua, kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bu Afiza kembangkan? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Afiza dalam coaching kita hari ini? Saya ingin sekali mengembangkan kemampuan saya membuat pertanyaan yang berbobot dan menggali lebih jauh lagi masalah dan mengarahkan coaching untuk menemukan strategi dalam pemecahan masalah. Baik, untuk percakapan pra-observer kita cukup di sini. Jadi nanti selama pengamatan, saya akan melakukan pengamatan selama Ibu melakukan coaching. Baiklah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam Bu Afiza. Apa kabar Ibu Nila? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin ada telepon saya ya. Iya Bu, saya ada telepon tapi nggak diangkat Bu. Mohon maaf ya Ibu Nila, kebetulan tadi malam saya sudah istirahat, jadi saya baru lihat HP-nya pagi Bu. Jadi saya hanya membalas saja Bu ya. Jadi ada yang ingin dibicarakan Ibu Nila dengan saya? Sebenarnya sih tidak terlalu penting Bu, tapi Ya. tidak menyenangkan bagi saya Bu. Jadi saya mau curhat dengan Bu Afiza mengenai permasalahan saya. Apa yang ingin dibicarakan dalam percakapan ini? Gini Bu, saya selama semester ini saya kan ini tidak cukup jam di sekolah, jam sertifikasi. Jadi kami terpaksa harus mengambil jam keluar. Kebetulan di sekolah kami ini ada kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi saya mengambil jam tambahan di pesantren tersebut. Namun Bu, selama ini selama mengajar di sana, saya melihat siswa saya tidak aktif dan banyak tertidur di kelas Bu. Apa yang menyebabkan sampai anak murid Ibu tidur di kelas? Menurut pengamatan saya, mereka sepertinya kurang istirahat. Istirahatnya nggak cukup. Kalau Hidayah itu mereka kan tidurnya kurang dari 6 jam dalam satu hari. Apakah Ibu sudah menanyakan langsung kepada murid tersebut? Saya sudah menanyakan langsung Bu, menurut mereka juga seperti itu. Jadi penyebabnya karena mereka kurang istirahat, jam tidurnya kurang. Kemudian juga kalau pagi itu mereka harus ngaji lagi sebelum masuk sekolah. Menurut Ibu ini dari apa yang sudah Ibu bicarakan tadi, kan ada murid Ibu yang tidur di kelas dan yang lainnya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi antusias murid Ibu? Kalau untuk saat ini Bu, sepertinya masih di posisi 5. Setelah di posisi 5 ini, apa skala berapa yang ingin Ibu capai? Sebenarnya Bu, saya inginkan skala maksimal, tapi untuk saat ini karena permulaan saya inginnya mereka berada di posisi 8. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ini di skala yang ke-8 ya, walaupun tidak maksimal sampai dengan skala 10. Untuk mencapai skala 8 yang tadi Ibu sampaikan, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Kemungkinan saya lakukan yaitu yang pertama saya harus membuat suasana kelas yang nyaman Bu. Karena kan kunci utama pembelajaran bisa kita buat aktif, menyenangkan itu kelasnya itu harus nyaman.
Kemudian yang kedua, saya juga sepertinya harus memperbaiki metode pembelajaran saya, Bu. Karena selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian juga presentasi. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu rencanakan yang tadi Ibu sampaikan itu? Ukuran keberhasilan, saya ingin membuat anak-anak ini jangan tertidur, kemudian betah di kelas. Kemudian dia juga aktif melakukan semua tugas dan kegiatan yang saya buat dalam proses pembelajaran saya, Bu. Ketika Ibu melakukan proses pembelajaran secara aktif tersebut, otomatis Ibu menggunakan metode ataupun cara-cara yang aktif, Ibu ya. Apakah ada kendala ketika Ibu melakukan kegiatan tersebut? Saya rasa ada kendalanya, Bu. Metodenya bisa saya lakukan, namun kendalanya karena kondisinya kan di Dayak. Dayak itu mereka ruangan kelasnya nggak punya, Bu. Jadi mereka duduk di balai-balai tempat pengajian dengan rombel mobilernya juga kursi, meja itu tidak tersedia. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Berarti mereka belajarnya bukan di dalam ruangan, tapi di balai-balai. Di balai-balai ya, tapi langsung dengan berinteraksi dengan lingkungan ya, dengan alam gitu ya. Jadi kapan Ibu mulai melakukan hal yang Ibu inginkan tadi? Rencana saya akan melakukan segera mungkin, Bu, karena kan tidak baik kalau kita biarkan keadaan itu berlanjut. Karena proses pembelajaran tidak bisa berlangsung secara aktif. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Jadi komitmen saya akan menjumpai kepala sekolah saya, Bu. Saya akan melakukan koordinasi dengan beliau. Apa ada usaha ataupun bantuan dari kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Adakah yang ingin membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu selain mungkin kepala sekolah? Saya juga saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah di bagian sarana dan prasarana. Kemudian juga saya akan menghubungi nanti dengan Ibu di bagian keuangan. Mungkin apakah mungkin ada proposal yang bisa kita ajukan untuk pengadaan mobil-mobil untuk Dayak. Luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Banyak sekali yang ingin terlibat langsung dalam situasi yang sedang Ibu rencanakan ini ya. Apakah kira-kira bagaimana tindak lanjut dan dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Ibu Nila? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega, Bu. Saya merasa senang sekali saya sudah bisa bercerita dengan Ibu dan kita setidaknya sudah menemukan solusi untuk pemecahkan masalah saya hari ini. Alhamdulillah solusi itu semuanya pada Ibu Nila sendiri ya. Jadi terima kasih juga atas kesempatan hari ini. Saya sangat senang bisa mendengar curhatan dari Ibu Nila. Semoga solusi yang Ibu Nila sampaikan tadi terarahkan dan sukses untuk yang akan datang ya. Semoga muridnya pun tidak ada yang ada lagi, Bu ya. Semoga doakan saya, Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini, Ibu, dengan situasi kita bercakap dan berkomunikasi? Saya tidak sabaran lagi nanti saya mau cerita lagi sama Ibu bagaimana, apakah cerita saya Baik, Bu Afiza, tadi saya sudah mengamati Bu Afiza melakukan coaching dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Ketika saya menilai diri saya tadi saat melakukan coaching dengan Ibu Nila, saya merasa ada sedikit yang kurang maksimal dalam melakukan coaching tersebut. Apa yang membuat Bu Afiza menyampaikan demikian? Ketika saya menyampaikan hal di poin mengajukan pertanyaan berbobot, saya hampir saja keceplosan menggunakan kata-kata
Hafiza. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Ya, Bu Hafiza sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan presensi. Cuma tadi sedikit ya, seperti yang Ibu katakan, Ibu masih kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Sama dengan Ibu ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan lagi performa ini? Saya akan melakukan kegiatan coaching ini di sela-sela waktu, mungkin dengan kawan saya di sekolah, gitu. Kapan dan di mana Ibu melakukannya? Ada kegiatannya mungkin di sekolah ketika jam istirahat, ataupun pulang sekolah, ataupun dengan membuat janji di kafe ataupun di tempat yang lain yang nyaman ketika kita melakukan percakapan. Berarti Ibu akan mencari tempat yang nyaman ya? Iya, benar sekali. Siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melakukan ini? Yang bisa membantu saya melakukan ini yang pertama kawan sejawat saya, kemudian kawan seprofesi ataupun non profesi di sekolah ataupun di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekolah ataupun komunitas-komunitas di sekolah. Baik, Bu Hafiza. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam format supervisi akademik ya. Baik, apa yang Ibu dapat dari proses coaching kita hari ini? Di proses ini saya sangat memperoleh pengalaman baru, terutama di bagian coaching, supaya dimana kurangnya saya hari ini saya bisa memperbaikinya di kemudian hari, supaya saya pribadi bisa terus maju dan terus bisa bermanfaat untuk orang lain dalam menemukan solusi ataupun jalur keluar dari ataupun pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Baik, karena kita sudah sampai di pasti ya. Jadi ini tuh pertanyaannya sudah habis dari saya, jadi saya akhiri sampai di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.